Bang Toha ini siapa tidak kenal. Yang akan menjadi partner Nathan paling di lini tengah sudah pasti Profesor Tom Ian Marinus Haye. Sebetulnya baik Nathan maupun Haye sama-sama pemain kreatif, tapi Haye lebih jenius. Dirinya bisa bermain sebagai deep lying playmaker atau gelandang pengatur serangan yang bermain jauh lebih ke dalam daripada playmaker pada umumnya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Selamat berakhir pekan, semoga kalian sentiasa sehat selalu, dimurahkan rezeki dan sukses bersama keluarga masing-masing. Oke guys, hari ini hari Ahadnya dan di hujung minggu ini kita beriadah bersama keluarga, bersama anak-anak dan juga mungkin ada keluarga jiran tetangga yang bermain di taman-taman di kawasan rumah kita. Semoga mendapat keselamatan dan keamanan yang baik. Oke guys, hari ini saya ingin berbicara terkait timnas Indonesia. Untuk ke Piala Dunia, kita tidak lupa untuk mengetahui apakah pemain-pemain yang ada dalam timnas Indonesia ini bisa melakukan yang paling terbaik. Jadi untuk melaju ke Piala Dunia juga, adakah pemain-pemain ini sudah bersiap sedia? Dan adakah semua pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia ini bisa menggalas tanggung jawab seperti apa yang direncanakan oleh STY, segala tactical strategi dan formasi ini? Dan kalau melihat kepada pemain yang ada sekarang ini, Indonesia sebenarnya, kalau kita bicara realitasnya ya, Indonesia sebenarnya masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi sebelum mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi, di manakah posisi-posisi tersebut perlu dibenahi? Penyerang, gelandang, lini pertahanan, dan juga penjaga gawang. Jadi, kalau saya melihat daripada awal di fase grup sampailah sekarang ini, Indonesia masih memang ada kekurangan sebenarnya yang perlu dibenahi, yang perlu ditingkatkan lagi. Dia punya pemain-pemain yang perlu mendapatkan pemain grade A berkualitas tinggi, antaranya di bagian lini penyerang. Kemudian mungkin sedikit tambahan di lini gelandang dan juga yang paling penting sebenarnya di penjaga gawang itu guys. Kenapa di penjaga gawang? Karena penjaga gawang yang ada sekarang ialah Hernando Ari ini. Kalau melihat kepada prestasinya memang bagus, tetapi dia cepat gugup apabila mendapat satu kesalahan, maka dia punya semangat akan berkurang. Jadi perlu ada penjaga gawang yang punya taraf internasional, yang bisa mengawal segala emosinya, sama ada ketika dia melakukan kesalahan ataupun ketika dia cemerlang. Jadi emosi itu terkawal, tidak gugup, tidak ketakutan. Kalau Hernando Ari itu apabila dia melakukan kesilapan, maka semangatnya agak down sedikit dan keyakinan itu agak kurang. Jadi apa yang perlu kita semak di dalam video ini yang saya ingin reaksi. STY harus pakai formasi ini jika ingin lolos dari grup neraka kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, siapa saja pemainnya, apakah susunan formasi STY? Yuk kita semak dulu video ini sama-sama guys. Beberapa hari lalu, Coach Justin mengeluarkan starting 11 terbaik timnas Indonesia versinya untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, daftar pemain itu masih menggunakan nama-nama yang tersedia saja. Padahal PSSI sudah berjanji akan menambah beberapa pemain diaspora lagi untuk memperkuat tim. Kira-kira siapa yang akan jadi tambahan baru? Berikut adalah susunan 11 pemain terbaik timnas Indonesia untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 versi starting 11. Sebelum kita spill pemain-pemainnya, kalian harus subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari banyak starting info-info terkini daripada channel ini.
Oke, Martin Pais. Nah, ini. Starting Eleven menyarankan Sinteyong untuk menggunakan skema 3-4-3 dengan susunan pemain sebagai berikut. Dari penjaga gawang ada Martin Pais. Secara postur dan jangkauan udara, penjaga gawang FC Dallas ini jadi pilihan terbaik untuk menghadapi negara-negara macam Australia dan Arab Saudi. Namun, bagaimana dengan statusnya? Pais sudah mengantongi WNI, kini tinggal masalah perpindahan federasi. WNI, ya? Meski masih terkendala, PSSI optimis bisa memenangkan sidang perkara di Pengadilan Arbitrase Olahraga pada Juli nanti. Menurut Arya Sinulinga, PSSI sudah memperhitungkan berapa persen keberhasilannya. Pais tak akan semudah itu mengantongi status WNI jika dari awal sudah tak ada kemungkinan membela timnas Indonesia. Rizky Ridho di bagian untuk formasi 3 back, pilihan pertama jatuh pada Rizky Ridho. Mas-mas Jawa ini adalah back tengah lokal terbaik yang dimiliki Indonesia. Secara postur, visi bermain, distribusi bola, pengambilan keputusan dan komunikasi, Ridho berada di level yang hampir setara dengan pemain keturunan. Mimin juga bingung kenapa Ridho tak kunjung berkarir di luar negeri. Iya, kan? Ridho juga memiliki mental dan kedisiplinan yang bagus sebagai pemain belakang. Sejauh ini permainannya serapih gaya berpakaiannya. Nah, berkat poin yang satu ini, Ridho mengalahkan nama besar seperti Jordi Amat yang sejauh ini belum stabil. Mantan pemain Swansea itu acap kali melakukan kesalahan yang merugikan tim. Nantinya Ridho akan mengisi bek tengah sebelah kanan. Bek tengah sebelah kanan, guys. Yang akan menjadi leader di tengah adalah Jai Itzes. Kualitas bek Venezia ini tak diragukan lagi. Berkarir di negara yang telah melahirkan banyak bek-bek kelas dunia telah membawa Itzes ke level permainan yang jauh di atas rata-rata. Secara ketenangan dan bagaimana cara mengantisipasi serangan sangat memukau. Keberadaannya begitu penting bagi skuad asuhan Sinteyong. Itu dibuktikan dengan catatan manisnya bersama timnas Indonesia. Bang Jai sudah memainkan 3 pertandingan bersama skuad Garuda dan semuanya berakhir dengan nirbobol. Terakhir, Jai berhasil membantu Indonesia clean sheet saat menang 2-0 atas Filipina. Kevin Dix, guys. Ini sebenarnya yang saya tunggu-tunggu ya. Kevin Dix kabarnya akan jadi salah satu tambahan amunisi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jika itu benar terjadi, maka Kevin bisa mengisi posisi bek tengah bagian kiri. Meski bukan bek berkaki kiri, Kevin telah memainkan posisi tersebut hampir di semua pertandingan bersama FC Copenhagen musim lalu. Selain mahir dalam bertahan, Kevin memiliki mobilitas yang tinggi. Dirinya bisa membawa nilai ofensif yang tinggi ke dalam tim. Jika PSSI berhasil mendapatkannya, maka Kevin akan menggeser posisi Justin Hubner. Jika ditanya mengapa, maka jawabannya adalah tentang manajemen emosi. Indonesia memang butuh back-back keras macam Hubner, tapi itu cukup beresiko mengingat ini level Piala Dunia. Kelvin Wardong, guys. Oke, sebelum tuh. Beberapa dari kalian sebelum tuh, guys. Sekarang ini kalau di admin ini tadi mengatakan formasi 3-4-3. Oke, ini sebenarnya bisa dilakukan jika pemain yang ditontonkan ini benar-benar menjadi pemain yang sebenar nanti ketika Indonesia di kualifikasi putaran ketiga ini. Tetapi kalaulah Martin Pais itu tidak bisa bermain ketika melawan Arab Saudi pada 5 September ini, maka agak sukar untuk formasi 3-4-3 ini dilakukan. Jadi kalau masih Hernando Ari, seharusnya di lini belakang itu menggunakan 4-3-3. Tetapi kalau Martin Pais di situ, 3-4-3 ini sangat mulus untuk dilakukan. Jadi ini sebagai tactical ya. Jadi dia melihat kepada pemain itu. Kalau pemain itu berkualitas tinggi di penjaga gawang, maka lini pertahanan memerlukan hanya 3 saja. Tapi kalau seperti Hernando Ari yang masih lagi perlu banyak membenahi dirinya, perlu semangatnya, keyakinannya,
Jadi memerlukan 4 pertahanan yang bergrade A juga, berkualitas tinggi. Jadi formasi ini oke lah. Kalau mengikut main ini tadi, Martin Paes di tengah, di penjaga gawang paling belakang, kemudian menggunakan 3 pertahanan, Rizky Ridho, Bang J, dan juga Kevin Dix. Jadi oke lah kalau sini. Oke, kita lihat lagi guys. Dan pasti berharap bahwa nama Pratama Arhan yang akan muncul untuk mengisi posisi bek kiri. Tapi maaf, kali ini pilihan jatuh pada Calvin Verdong. Dirinya telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang sangat bagus di timnas Indonesia. Meski baru bergabung, Verdong cepat menyesuaikan diri dengan tim. Pemain NEC Nijmegen itu langsung tampil impresif di laga melawan Filipina kemarin. Sosok yang kerap disamakan dengan Dani Carvajal dan Jordi Alba itu memiliki segala atribut penting sebagai bek kiri modern. Dirinya memiliki kecepatan, umpan, dan naluri menyerang yang bagus. Calvin bahkan sering muncul di kotak penalti saat Indonesia sedang menyusun serangan. Asnawi Mangku Alam, ini juga pemain yang berpengalaman, pemain lokal yang antara yang terbaik. Asnawi Mangku Alam dan Sandy Walsh sama-sama bagus. Mereka juga punya gaya bermain dan keunikan masing-masing. Jadi agak susah menentukan siapa yang layak masuk starting line up. Tapi untuk menunjang agresivitas serangan, Asnawi adalah pilihan yang bijak. Tusukan dan pergerakan ofensifnya dapat membahayakan lini bertahan lawan. Asnawi juga bisa dibilang sebagai bek sayap komplit. Selain kecepatan, stamina dan keuletan menjadi daya tawar Asnawi. Kemampuannya itu membantunya melakukan transisi dari bertahan ke menyerang atau sebaliknya. Jika Asnawi dalam kondisi terbaik, belum ada bek kanan Indonesia yang bisa melebihi kualitasnya. Ya betul. Nathan Joaon. Setelah lini bertahan, kita akan membahas sektor tengah. Di sini kita akan memasang 2 gelandang. Pilihan pertama adalah Nathan Joaon. Sebetulnya posisi asli dari Nathan adalah bek kiri, tapi karena posisi tersebut sudah banyak opsi, maka Sinteyong lebih gemar memasangnya di lini tengah. Toh Nathan begitu baik dalam memerankan peran tersebut. Nantinya Nathan akan mengambil peran lebih bertahan di lini tengah. Daya juang dan mobilitas tinggi sangat membantu kedalaman saat menguasai bola. Kita bisa melihat bagaimana kerja kerasnya di Piala Asia U23 kemarin, sampai nyangkut pula di jaring gawang. Selain itu, Nathan bisa diandalkan untuk mengeksekusi bola mati jarak pendek. Bang Toha ini siapa tidak kenal. Yang akan menjadi partner Nathan di lini tengah sudah pasti Profesor Tom Jan Marinus Haye. Sebetulnya baik Nathan maupun Haye sama-sama pemain kreatif, tapi Haye lebih jenius. Dirinya bisa bermain sebagai deep lying playmaker atau gelandang pengatur serangan yang bermain jauh lebih ke dalam daripada playmaker pada umumnya. Jika Nathan lebih bertahan, maka Haye akan memainkan peran lebih menyerang. Haye lah yang akan mengatur arah serangan timnas Indonesia. Peran dari mantan pemain Lecce ini 11-12 sama Andrea Pirlo di AC Milan. Mantap lah. Jarang lari, tapi sekalinya pegang bola langsung menciptakan peluang yang mengancam pertahanan lawan. Witan Sulaiman. Naik ke posisi sayap, Mimin akan memasang Witan Sulaiman sebagai pemain sayap kanan. Selain karena memiliki naluri mencetak gol yang baik, performanya di Piala Asia U23 jadi pertimbangan mengapa Witan yang terbaik untuk posisi ini. Di turnamen kelompok umur itu, Witan berada di mana-mana. Ia selalu terlibat dalam segala bentuk serangan timnas Indonesia. Meski begitu, meski berposisi sebagai sayap, Witan tidak identik dengan gocek sana gocek sini. Dirinya cukup efektif dalam menggunakan kecepatan dan akselerasinya. Witan lebih gemar melakukan kombinasi umpan-umpan pendek cepat di sekitar kotak penalti lawan. Itu lebih mematikan ketimbang menciptakan situasi 1 lawan 1. Ragnar Oratmangun. Jika Witan di kanan, maka Ragnar Oratmangun akan mengisi posisi sayap kiri. Sedikit berbeda dengan Witan, Ragnar adalah definisi pemain sayap sesungguhnya. Dengan kelincahan kakinya, Ragnar seringkali melakukan gerak tipu dan tusukan untuk membongkar lini bertahan lawan.
Dengan gaya bermain seperti ini, Ragnar bisa merusak bentuk pertahanan lawan. Dari situ, pergerakan Ragnar bisa menciptakan peluang atau setidaknya ruang bagi rekan-rekan satu tim yang lain. Maka dari itu, untuk memaksimalkan kinerja Ragnar, Indonesia sangat membutuhkan target man di lini depan. Ole Romeni, wah ini yang ditunggu-tunggu juga ini guys. Dan jawabannya ada pada Ole Romeni. Penyerang FC Utrecht yang dirumorkan akan segera memulai proses naturalisasi. Sudah saatnya Indonesia memiliki goal getter berkualitas seperti dirinya. Dengan postur 185 cm, Ole Romeni dianggap sebagai striker yang ideal untuk melengkapi lini depan timnas Indonesia. Mantan pemain FCMN itu juga bisa jadi target umpan-umpan silang yang cukup sering dimainkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ole Romeni pasti akan dengan mudah mengkonversi umpan silang berkualitas dari Calvin Verdong menjadi sebuah gol. Kira-kira begitu prediksi line up versi starting 11. Prediksimu gimana, Football Lover? Itu guys, line up. Oke guys, itu starting line up yang ditampilkan dalam formasi 3-4-3 di channel starting 11 ini. Ini kalau kita melihat kepada kualiti pemain itu jika benar-benar Martin Pais, Ole Romeni itu bisa bermain. Sekarang ini Ole Romeni belum lagi WNI, Martin Pais sudah mengambil sumpah WNI, tetapi belum bisa perpindahan federasinya, masih ada masalah sangkut di tengah jalan. Jadi perlu ada backup line. Sekiranya ini belum lagi terjadi, belum ada pemain ini datang, nanti Hernando Ari akan kekal menjadi penjaga gawang, dan itu memerlukan formasi yang berlainan. Saya kira begitu, dan saya pikir juga perlu untuk membackup kepada Hernando Ari. Seandainya Hernando Ari ini menjadi penjaga gawang, perlu ada 4 di lini belakang untuk membackup kepada kurangnya keyakinan Hernando Ari itu tadi. Sebab dari lemah semangatnya itu yang membuatkan dia memerlukan 4 pertahanan untuk membantu di penjaga gawang itu. Tetapi kita doakan semoga Martin Pais dan Ole Romeni di bagian lini depan itu akan dapat segera selesai dokumentasi dan segala macam permasalahan yang mereka hadapi. Oke, di lini tengah Tom Haye dan juga Nathan Joaon. Sebenarnya masih ada pilihan lain. Masih ada Ivar Jenner dan juga Marcelino Ferdinand di bahagian lini tengah itu. Dan pemain-pemain lokal lain juga bisa juga di situ ya. Seperti Yakub Sayuri, kemudian kemungkinan Egy Maulana Fikri bisa juga untuk membantu sebenarnya bagian lini tengah, bantu ke belakang dan juga bantu ke depan. Ini melihat kepada situasi kondisi stamina setiap pemain itu, pasti itu akan ada pilihan bagi Sinteyong. Jadi semuanya tergantung kepada stamina pemain dan juga tactical Sinteyong itu nanti. Oke, di lini depan Ragnar Oratmangun, Ole Romeni dan juga Witan Sulaiman. Juga masih ada pilihan lain. Rafael Strik belum dimasukkan tadi, dan seandainya kemungkinan ada lagi pemain lain yang baru masuk menjadi WNI, itu juga mungkin menjadi pilihan untuk Sinteyong. Jadi banyak lagi pemain-pemain yang masih dalam mungkin proses untuk mengambil sumpah WNI, termasuklah juga Kevin Dix, Manhoef, Jairo Redewell, tapi agak sukar untuk Jairo Redewell, Marcel Gils, Osterwood dan lain-lain pemain. Jadi kita sekarang ini hanya mendoakan semoga pemain-pemain ini segera bisa untuk mengambil sumpah WNI dan cepat untuk bisa bermain sebelum September ini. Sekarang hanya 2 bulan masa yang perlu untuk PSSI dan juga Sinteyong mencari pemain-pemain ini, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan mulus guys. Oke, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri guys terkait dengan formasi ini tadi. Kalau formasi ini tadi 3-4-3 itu seandainya itu pemainnya memang bisa dilakukan, tetapi mungkin itu melawan tim-tim seperti Bahrain, China, kemungkinannya Arab Saudi. Tetapi kalau melawan Jepang atau Australia, mungkin formasi ini bisa saja berbeda dengan formasi yang asal 3-4-3 ini.
mungkin akan jadi 4-3-3 ataupun 5-3-2 sistem counter attack untuk tim yang lebih kuat daripada Indonesia ini seperti Jepang dan juga Australia. Tapi tergantung juga pada STY. Sinteyong mengetahui setiap apa yang dia lakukan mengikut lawannya siapa. Jadi itu tertakluk kepada Sinteyong nanti dan mengikut kondisi pemain-pemain itu sendiri. Jadi apapun kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia nanti. Semoga di putaran ketiga ini ada lah manis-manisnya sedikit guys ya. Mungkin ada kemenangan juga untuk Indonesia, itu yang kita doakan. Oke, kalian jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah. Pada yang baru mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, saya sangat menghargai guys. Jutaan terima kasih banyak-banyak. Tanpa kalian saya tidak akan berada berkomentar di ruangan YouTube terkait dengan sepak bola ASEAN ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.